Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa semua Bapak Ibu honorer selalu semangat dan semakin menunjukkan kinerja yang baik sambil menunggu jadwal pengangkatan menjadi ASN P3K sebagaimana amanat dari Undang-Undang ASN 2023. Informasi terkini yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu mengenai pengangkatan honorer yang dikatakan 2,3 juta di database BKN. Nah, mengenai hal ini Bapak Ibu, mari kita ikuti informasinya sampai selesai. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. lengkongayobandung.com. Menpan RB diminta tidak hanya fokus mengangkat 2,3 juta tenaga honorer menjadi P3K. Sebelumnya, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, berjanji pemerintah akan mengangkat 2,3 juta tenaga honorer menjadi P3K. Namun, tenaga honorer harus mengikuti tes P3K terlebih dahulu sebelum diangkat menjadi aparatur sipil negara. Tes P3K hanya sekedar formalitas bagi para tenaga honorer di seluruh Indonesia. Meski begitu, tenaga honorer tetap harus mengikuti tes P3K karena untuk pendataan ulang Kemenpan RB dan BKN. Ingat Bapak Ibu ya. Jadi honorer tetap harus mengikuti tes P3K demi pendataan ulang di Kementerian Pan RB dan BKN. Tentunya dengan pendaftaran ulang ini nantinya bisa dipastikan berapa lagi jumlah honorer yang sebenarnya. Nah, tentunya Bapak Ibu, data tenaga honorer yang 2,3 juta itu harus diselesaikan. Kita ketahui bersama bahwa ada sekitar 700 ribuan honorer telah terdaftar dalam database BKN. Sehingga datanya yang masih tersisa itu sekian, ya, tentu itulah nantinya yang akan dituntaskan. Basisnya adalah yang di BKN. Ini harus kita tuntaskan, ujar Anas beberapa waktu lalu. Soal tes itu katanya hanya sekedar formalitas. Jadi boleh dikatakan bahwa 100% mereka, dalam arti 100% tenaga honorer, diterima. Jadi sekali lagi, tes ini formalitas untuk mendata ulang, jadi 100% diterima ya. Ujar Anas menambahkan. Komisi 2 DPR RI, Agung Windiantoro, juga mendorong pemerintah segera menuntaskan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN, baik PNS maupun P3K. Yang kita ketahui mengenai pengangkatan honorer adalah jalurnya ke P3K. Kecuali bagi honorer yang mungkin mengikuti seleksi CPNS, dan itu pun bagi yang memenuhi syarat ya, terutama usia. Yang kita tahu honorer itu usianya pada melewati batas pendaftaran CPNS. Setelah mendengar aspirasi perwakilan tenaga honorer, Komisi 2 DPR meminta pemerintah memastikan kejelasan nasib tenaga honorer paling lambat di akhir tahun 2024. Itu telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, tepatnya di pasal 66. Lebih jelasnya Bapak Ibu, bahwa pada pasal 66 dijelaskan bahwa tenaga honorer wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember mendatang. Adapun yang dimaksud dengan penataan adalah termasuk verifikasi, termasuk validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang.
Sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat tenaga honorer atau nama lainnya selain pegawai ASN yang meliputi PNS maupun P3K. Agung juga mengatakan, pemerintah harus memikirkan nasib 2,3 juta pegawai pemerintah yang telah mengabdi pada negara, khususnya yang telah bekerja selama 5 tahun. Nah, sepertinya Bapak Ibu, patokan pengangkatan honorer ini banyak yang menyuarakan standar pengangkatannya itu 5 tahun. Untuk itu, ia meminta pemerintah segera memberi kejelasan status bagi para tenaga honorer yang belum diangkat sesuai dengan kriteria yang telah disepakati oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sesegera mungkin dapat diselesaikan kejelasan statusnya agar dapat ditingkatkan derajat kesejahteraannya, kata Agung. Memang ada kesepakatan antara pemerintah bersama-sama dengan DPR untuk penuntasan sekitar 2,3 juta pegawai pemerintah atau honorer ini apapun kriterianya itu, dan juga sudah dilaksanakan sebagian, tinggal sisanya yang segera akan dituntaskan di tahun 2024 tahun ini. Namun Agung berharap pemerintah tidak hanya fokus mengangkat 2,3 juta tenaga honorer saja, sebab masih ada pegawai yang berdasarkan fakta di lapangan kesejahteraannya masih kurang. Akan tetapi, kami berharap pemerintah tidak berhenti sampai di situ saja. Sebab nyata di lapangan, faktanya tidak berhenti sampai di situ saja. Ya. Sebab nyata di lapangan, faktanya itu masih banyak sahabat-sahabat kita yang memang sudah bekerja puluhan tahun, mengabdi pada Republik Indonesia. Ini belum ada kejelasan nasib, belum ada kejelasan statusnya. Tentu ini adalah titipan DPR RI kepada pemerintah supaya juga memikirkan nasib para honorer yang belum terdaftar database BKN selain yang 2,3 juta tersebut. Lebih lanjut, Agung berharap bahwa pemerintah tidak hanya berkutat pada kriteria pengangkatan, melainkan juga harus memberikan solusi yang jelas dan meningkatkan kesejahteraan pada tenaga honorer. Itulah informasinya Bapak Ibu, semoga saja selain daripada honorer prioritas yang telah terdaftar dalam database BKN untuk diangkat menjadi ASN, para honorer yang tercecer atau belum terdata juga dipikirkan oleh pemerintah. Demikian informasinya, sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.